Halo, bertemu dengan kembali bersama saya Loren Adrik. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan mengenai bagaimana cara membuat PowerPoint yang interaktif. Biasanya kita membuat PowerPoint untuk animasinya sudah kita urutkan, tinggal kita klik next itu sudah secara berurutan. Nah, maksud PowerPoint interaktif ini adalah ketika kita membuat PowerPoint lalu kemudian ada pilihan-pilihan di sana yang kita pilih itulah yang bergerak. Jadi tidak harus sesuai dengan urutan untuk bergeraknya poin yang kita buat dalam PowerPoint tersebut. Nah, sebagai contoh ini saja. Jadi, nah ini teman-teman, Bapak Ibu, anak-anak semua, ini contohnya ini PowerPoint interaktif. Ya, misalnya kalau PowerPoint presentasi biasanya kita klik sudah yang bergerak sesuai dengan yang sudah kita urutkan. Kalau ini tidak harus urut. Misalnya ini kelompok binatang berkaki 4, ini kelompok binatang berkaki 2. Lalu kemudian bisa juga diubah. Ini misalnya kalau pelajaran agama, misalnya ini bidang pelayanan, bidang koinonia, bidang liturgia, atau apa saja. Matematika, bilangan ganjil, bilangan genap, silakan. Nanti di sini bukan gambar, tapi kalau bilangan ganjil genap berarti angka-angka di sini yang kita insertkan di sini sebanyak mungkin antara angka ganjil dan genap. Lalu kemudian ketika kita mengajar bersama dengan anak, atau misalnya kita melakukan Zoom meeting, lalu ini PowerPoint kita share, kita sambil bertanya kepada anak, coba anak-anak, mana yang menurut kalian binatang yang berkaki 4? Lalu kemudian ada anak yang menjawab kucing, ya kita klik kucing ini. Maka ya kucing inilah yang bergerak. Apakah betul di kaki 4? Ya kita coba ini kucing, kita klik. Ya, ternyata betul. Kita beri tepuk tangan. Nah, seperti ini. Lalu kemudian yang berkaki 2, saya Pak, yang berkaki 2 itu ada elang. Kita klik elang, lalu kemudian elang sampai di sini. Nah, ini maksudnya interaktif, sehingga ketika kita menyampaikan tidak tergantung pada urutan yang sudah kita susun di dalam PowerPoint ini, tetapi apa? Tergantung jawaban dari anak. Jadi ada interaksi antara guru dengan peserta didik atau antara pembicara dengan audiensnya. Ya, ini sebagai contoh untuk interaktif, ya. Nah, oke, sekarang kita coba saja untuk proses pembuatannya bagaimana. Yang pertama tentunya buka dulu halaman untuk PowerPoint yang akan kita pakai untuk membuat PowerPoint interaktif. Setelah membuat PowerPoint, lalu kemudian klikkan di sini insert. Kita akan membuat dulu kotak atau lingkaran yang dipakai untuk mengelompokkan itu. Kita klik insert, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya, anak-anak, Bapak Ibu semua. Lalu kemudian kita pilih yang shape. Nah, ini ada tulisan shape di sini. Lalu kemudian nanti kita bisa pilih di antara ini. Ini ada yang kotak, ada yang lingkaran, ya. Terserah nanti yang diinginkan apa. Lalu kemudian di halaman di sheet slide ini tinggal di sini ketika tadi sudah pilih kotak ini, lalu di sini diklik, ya, ditahan lalu digeser ke kanan. Klik di sini, tahan, digeser ke kanan. Kalau kliknya di sini ya tahan, gesernya ke kiri, terus dilepas sehingga muncul kotak ini, ya. Kotak ini kemudian nanti akan muncul. Nah, lalu kemudian setelah itu, karena pengelompokannya itu tidak hanya satu kan, ada 2 kelompok paling tidak gitu ya. Kita lanjut dengan kita klik yang di sini itu klik kanan, sambil diklik kanan itu kita geser ke kanan. Lalu sampai di sini kita lepas,
nanti akan ada pilihan apakah dipindahkan ke sini atau di copy pastekan di sini. Nah, silahkan pilih copy pastekannya di sini. Nanti akan muncul dua, tinggal warnanya saja yang dibedakan. Itu. Berikutnya, setelah kita mempunyai dua tempat untuk mengelompokkan, nah kita tinggal memasukkan gambarnya, sapi misalnya gitu ya. Oh, kalau misalnya bukan gambar, misalnya matematika nih, bilangan ganjil di sini bilangan genap, nah maka di sini angkanya dengan cara insert ya, insert, lalu kemudian ada angka itu dimasukkan di sini. Jadi bukan hanya mengetik di sini, tetapi berupa ini. Kalau ini saya memberikan contohnya gambar, ya. Gambar sapi kita masukkan di sini, kita copy pastekan di sini. Kalau mau gambarnya bergerak, berarti cari di internet untuk gambarnya, misalnya sapi spasi GIF ya, GIF gitu. Nanti akan banyak contoh-contoh gambar yang bergerak. Lalu kemudian burung elang dan seterusnya. Silakan nanti untuk dibuatnya itu sesuai dengan berapa jumlah yang direncanakan di situ. Nah, setelah selesai semua gambar ini dimasukkan di bawah ini, lalu maaf nih binatang berkaki 4 di sini, binatang berkaki 2. Nah, kita klik dulu satu, sapi misalnya ya. Kita akan mengatur dulu satu persatu. Jadi nanti kita mengatur sapi selesai, baru mengatur elang dan seterusnya. Semua yang ada di sini kita atur satu persatu. Kita klik sapi, sehingga ketika gambar sapi ini kita klik akan muncul ini kotak ini dengan titik-titik ini untuk memperbesar atau memperkecil, silakan. Tapi titik-titik ini menandai bahwa sekarang kita sedang mengolah untuk gambar sapi ini. Ya. Lalu kemudian setelah kita klik sapi ini, kita klik yang berikutnya adalah animasi. Ya, animasinya. Kita buat animasinya seperti apa? Kita klik animasi, lalu munculnya seperti ini. Nah, setelah muncul yang seperti ini, kita perhatiannya bukan di sininya, tetapi yang diperhatikan ini. Nah, tanda panah yang paling bawah ini ya. Nah, ini sapi tetap tanda kotaknya ini tandanya kita sedang mengolah untuk yang gambar sapi ini. Ketika ini kita klik akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang muncul pilihan-pilihan animasinya yang banyak ini. Nah, di sini pilihan di sini belum ada ini. Karena kita akan membuat sapi ini bergerak untuk ke atas, yaitu ke kotak yang berkaki 4 tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita klik tanda panah di sini. Ini ada tanda panahnya di bawah ini. Nah, kita klik di tanda panah di bawah ini sehingga sampai mentok ke bawah. Nah, kalau sudah tanda ini sudah sampai mentok di bawah, yang kita perhatikan yang ini, motion pad. Ya. Yang motion pad ini kita buat. Nah, ini dari hijau ke warna orange atau ini ya. Dari hijau berarti dari atas ke bawah. Kalau ini dari kiri ke kanan nanti bergeraknya gambarnya. Nah, kalau ini dari atas ke bawah tapi membentuk siku. Ini melingkar berarti kembali lagi. Ini juga melingkar seperti angka 8 tidur tapi kembali lagi. Dan seterusnya ya. Nah, kita mencoba untuk yang gampang saja dulu, kita ambil yang lain dari atas ke bawah ini. Iya, kita klik ini. Setelah kita klik akan berubah untuk di gambar sapi tadi. Selain ada kotak, di sini ada tanda panah di bagian bawah. Nih, ya. Ini artinya sapi ini diatur untuk bergeser turun ke bawah. Tadi kan ini dari warna hijaunya ini ke warna yang ini yang tanda panah. Ini artinya sapi itu akan bergerak turun ke bawah. Nah, padahal kan kita mau melihat sapi ini kan tidak turun ke bawah tapi ke atas sini ya. Kalau elang itu nanti ke samping sini berkaki 2. Nah, sapi ini, lalu bagaimana caranya? Nah, kita klik dulu di sini antara hijau sampai dengan tanda panah merah ini sebenarnya ada garis ini. Tahu kelihatan atau tidak ya? Ini ada garis-garis terputus. Nah, ini garis terputus ini bisa kita klik. Ya, garis terputusnya kita klik gitu saja. Klik satu kali aja.
klik. Nah, sehingga ketika garis putus ini kita klik dan ketika mengekliknya pas, itu akan munculnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi ada juga office yang tidak memunculkan sapi yang kedua ini. Ini artinya sapi dari sini nanti akan turun ke bawah. Terus ini tidak lagi tanda panah, tapi titik, ya, berupa titik ini. Nah, dari hijau ini ke warna oranye ini. Titik sekarang, tidak dalam bentuk tanda panah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini kita klik, ya, tanda titik ini, ya, kita klik di ujungnya ini sampai dengan ada apa? Tanda panah 2 gitu ya. Tanda panah ujung-ujung, tanda panahnya 2 itu. Lalu kemudian kita klik, sambil diklik ditahan, lalu kemudian ditarik ke atas sini, ya, diklik di sini lalu tarik ke atas sini sampai di sini lepas, seperti ini hasilnya. Nah, dari sini tadi ditarik ke atas lalu kemudian dilepas. Jadinya apa? Sapinya yang ini tetap, gambar sapi ini tetap di sini, yang hijaunya titiknya tetap. Lalu kemudian kalau diklik ini nanti akan naik ke sini jadinya sapinya. Nah, itu untuk apa namanya, meletakkan sapinya nanti di kelompok binatang berkaki 4. Nah, setelah ini selesai, kita kembali lagi. Ini sapinya enggak dalam kondisi diklik ya. Kita kembali klik sapinya. Nah, ini ya. Ketika sapi ini kita klik, ini sudah berubah menjadi tanda panah lagi ya. Bukan titik lagi, karena kita bukan mengatur titiknya ini ya. Nah, tetapi kita ingin mengatur sapinya ini. Ya, ini kita klik sehingga tanda kotak kembali dan ini kembali ke tanda panah yang apa, pinggirnya merah ini. Lalu setelah itu klik kembali animasi. Ya, animation. Animasi ini kita klik kembali sehingga akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi karena ini sudah kita atur ini ya, tidak perlu kita otak-atik lagi. Nah, kita yang perlu kita perhatikan sebelah kanan sini ada animation pane. Nah, animation pane. Nah, ada juga office yang ketika animasi sebelum animasi ini diklik sudah ada di sini di pojok sini animation pane. Ya, nggak perlu klik animasi, langsung aja klik animation pane. Ya, ketika animation pane ini kita klik, nah, hasilnya seperti ini. Animation pane-nya di sebelah kanan. Jadi PowerPoint-nya ini sedikit menyempit dulu sedikit, dan di sebelah kanannya ini ada ini ada kolom untuk mengatur animasinya. Ya, nah yang kita perhatikan ini, karena sapi sini masih ada tanda kotaknya ya. Karena sapi ini tadi yang kita klik mau kita atur, lalu kemudian di sini ternyata sapi ini termasuk picture nomor 23. Jadi gambar nomor 23 di sapi. Apa yang kita atur? Sekarang caranya kita atur di sini. Di pojok sini, di ujung sini ada tanda panah kecil, kita klik di situ. Ya. Setelah kita klik hasilnya akan seperti ini. Nah, muncul pilihan di sini. Kita ambil yang timing. Nah, kita klik timingnya. Setelah kita klik timingnya, hasilnya akan seperti ini. Nah, ada pengaturan ini, ya. Nah, timingnya seperti ini. Kita tidak perlu lagi mengatur yang atas ini ya. Kita tidak usah aturlah ini. Lalu kemudian kita lihat yang di sini ada triggers. Kita klik triggersnya ini. Kalau triggers ini kita klik, hasilnya seperti ini. Ya, biasanya seperti ini dulu ya. Jadi yang di tanda titik ini, ya apa itu tulisan animate as part of click. Nah, ini artinya apa? Ini animasi ini sesuai dengan urutan yang diklik aja. Sekarang kita ubah, startnya itu bukan urutan klik, tetapi startnya ketika ini saya klik. Nah, kita pindah dari titiknya ini, kita klik sekarang yang ini. Titik ini kita klik ya. Start effect on click off. Nah, jadi
Startnya itu, efeknya itu ketika klik, apa yang akan kita klik. Nah, setelah kita klik di sini, nanti akan muncul begini. Nah, ini hasilnya. Ya, akan muncul hasil seperti ini. Lalu kemudian yang sebelah sini kita klik, ya, kita klik untuk melihat pilihannya di bawahnya ini, ya. Yang di ujung ini kita klik, pilihannya akan muncul. Kita ingat, sapi tadi apa? Picture nomor 23. Maka yang kita pilih juga itu. Picture 23, jangan yang atas ini. Kalau yang atas ini nanti sapinya diklik, dia nggak akan bergerak sama sekali. Ya, ini. Jadi yang kita pilih adalah picture 23. Artinya apa? Ini akan bergerak ketika saya mengeklik ini. Nah, itu artinya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ketika sudah kita klik. Nah, kita klik ini ya, picture 23. Sapinya di sini 23. Oke? Nah, setelah itu baru klik OK. Selesai untuk sapi. Ya, sapi ini sudah selesai kita atur animasinya. Ketika sapi ini diklik, dia akan naik ke atas. Tetapi untuk melihatnya tidak langsung seperti ini, harus di slideshow dulu. Nah, begitu juga seterusnya. Setelah klik sapi selesai, kemudian beralih ke ini, elang. Setelah elang sampai selesai, kalau elang berarti arahnya ke sini. Kemudian anak kambing, kemudian bebek dan seterusnya. Ya. Nah, untuk melihat apakah animasinya ini sudah benar, nah, kita lihat di sini ya. Oh, ini picture 23. Oh, maksud saya ini. Ini tandanya bahwa picture 23 yaitu sapi tadi sudah diatur. Triggersnya di sini ada tulisan triggers picture 23. Nah, ini berarti sudah diatur. Bisa diubah, bisa juga klik di sini dan seterusnya tadi, ya. Nah, ini. Kalau misalnya picture berikutnya di atasnya tidak ada trigger picture berapa, ya berarti itu belum diatur. Nah, untuk melihatnya, kembali untuk melihatnya apakah ini sudah betul atau belum, PowerPoint itu kita slideshow dulu. Nah, jadi untuk bisa melihatnya bergerak atau tidaknya ya harus di slideshow. Kalau tidak di slideshow tidak bisa. Jadi di slideshow lalu kemudian sapi ini kursornya kita tunjukkan ke sapi, lalu nanti ada gambar tangan ini ya yang putih itu, tangan yang seperti ini. Nah, itu menunjukkan ke hyperlinknya. Itu kita klik, setelah kita klik sapinya naik ke atas, nah berarti sudah benar. Yang ini kita klik naiknya sudah ke sini, berarti sudah benar. Silakan untuk dicek semua. Nah, dengan demikian selesai sudah kita membuat PowerPoint, bukan hanya sekedar PowerPoint presentasi, tetapi sudah membuat PowerPoint interaktif. Dengan demikian kita bisa mempresentasikan dan sekaligus secara interaktif melibatkan audiens kita. Kalau mengajar yang melibatkan anak kita untuk memilih mana, oh milih yang ini, oh yang ini saya yang ini. Nah, kita pilih dan tidak harus sesuai dengan urutan seperti kalau kita melakukan presentasi saja. Baik, itu Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba dan salam sejahtera untuk kita selalu, dan jangan lupa salam sehat. Terima kasih.